barokah karena sering mijeti Ustadz Khati Oh. Kiai. Maka pesan untuk santri-santri, kalau kamu pengen barokah dan manfaat ilmumu dan lancar, sering-sering kalau disuruh Ustadz manut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda syukrulillah amma ba'd la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini adalah podcast pertama untuk Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal. Kita namai sebagai Tahadus bin Hikmah. Tahadus bin Hikmah. Oke, bersama saya Kang Miko. Kita akan mendatangkan salah satu ustadz yang paling fenomenal di Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal tentunya. Nah, kalau generasi 2000-an sampai saat ini itu saya kira tidak ada yang tidak mengenal beliau. Ya. Kita langsung saja ya, kita nanti bincang-bincang, ngorek-ngorek ya kan. Sedalam-dalamnya, kita tidak ada dusta di sini, harus jujur ya kan. Jadi ini ya kita bisa nanti tahu apa sih rahasianya beliau hingga sampai saat ini masih di pondok gitu. Oke, saja bersama Ustadz Haris Mahmud. Nah, Ya, terima kasih Ustadz Miko. Kang Miko. ya. Jadi gimana? Ini Ustadz ini antum masuk ke pondok itu mulai kapan? Ustadz? Saya masuk di Pondok Pesantren Al-Kamal itu insya Allah tahun 2010. 2010 Ya, ya. 2010. 2010 sampai saat ini 2022 berarti 12 tahun. 12 tahun, ya 12 tahun. Cuma 1 tahunnya saya Gimana? pindah pondok dulu, ya. Oh ya. Ketika awal kuliah. Awal kuliah itu pindah pondok. Pindah pondok di Pondok Pesantren Panggung, Tulungagung. Panggung Tulungagung. Oh ya. Itu cuma setahun ya itu. Ya, 1 tahun. Kemudian kembali lagi ke sini. Mungkin hati saya masih di sini pada saat itu. Ya. Oh. Mu'allakun bil ma'ahid. Alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah. Nah, ini berarti masuk sini itu 2010 ya. 2010 itu kalau di Pondok Al-Kamal itu kan ada 2 tingkatan ya. Ada tingkat sanawiyah atau SMP, satunya tingkat MA atau SMK. Nah, itu tingkat mana maksudnya? Saya tingkat aliyah langsung, Aliyah langsung ya. langsung aliyah. Aliyahnya Di Man Kunir dulu. dulu Man Kunir. Ya, Oh Man iya, Kunir. dulu Man Sekarang Kunir. ganti Sekarang menjadi Man Tiga Blitar. Man Ya. Tiga Blitar. Ya, Oh, Man Tiga Blitar. iya. Itu selama 3 tahun ya di sekolahnya dan di pondok juga kan 3 tahun ini berarti kan ibaratnya nyantri kan Ya, nyantri di 3 tahun itu santri kan ya, kayak santri biasanya itu kan. Nah itu selama 3 tahun itu kira-kira momen apa yang sampai saat ini masih terkenang dan mengesankan gitu kan? kenangan sih kalau di pondok pesantren itu 3 tahun banyak sekali Oh kenangan. banyak ini. Banyak sekali kenangan-kenangan yang ada itu. Cuma yang mengesankan, semuanya selalu mengesankan menurut saya. Cuma yang mengesankan itu yang paling yang paling ya. Ya mungkin kalau diukur ya tahun ya, bukan pada momen-momen tertentu. Iya. Karena mungkin kalau kelas 1 itu ibaratnya kita masih istilahnya adaptasi di pondok pesantren ya. Iya. Jadi kita belum tahu mengenal lingkungan dan teman-teman. Mungkin kelas 2 dan kelas 3 itu banyak momen-momen yang indah mungkin. Sudah mulai berani gitu kan. Ya, mungkin bisa jadi seperti itu karena kelas 2 juga saya juga menjadi pengurus. Oh, sempat jadi pengurus ya, Iya, Ustaz ya? jadi pengurus. Alhamdulillah, nggak tahu ya kenapa saya dipilih itu ya. Oh. Saya nggak paham itu apa Itu kriterianya. pengurus apa saat itu, Ustaz? Alah apa ya?
Cuma mengabdi di apa itu? Kebersihan Oh, saya. kalau bahasanya di sini apa? Nadofah ya? Ya, bahasa Arabnya itu natufah. Nadofah. Oh. Orkesih gitu, Orkesih. gitu ya, orkesih. Oh, Ya. iya. Itu berarti kesehatan. Ya, kesehatan. Itu cuma setahun saja pengurusannya. Masuk Kelas 2 pengurus, kelas 3 pengurus itu. Pengurus juga? Masih dipilih lagi tuh. Saya juga nggak tahu dipilih. itu ya. Dipilih lagi. Iya, naik jabatan. Ya, yang awalnya menjadi anggota menjadi Koordinator. iya, nopo? koordinator untuk menyuruh anggota. Oh, saya pikir naik menjadi mungkin yaumiyah gitu kan ya. Tua atau Mungkin apa. belum cukup ya Oh, belum. wawasannya. Ya kalau dulu mungkin belum tercapai, nanti ke depan kalau ada kesempatan kan nanti bisa menjadi Al-Kamal 1. Nah, doakan ya. Mungkin tidak seperti itulah. Oh, Masih ada gimana, apa gimana? ya? Saingan saya depan saya soalnya. Ya. Tapi kalau dilihat suara-suara nanti ini di tracking gitu kan ya, itu kebanyakan ya saya kira nanti akan mengarah gitu. Mudah ya. Sebenarnya mudah. Jalan untuk antum itu kayaknya mudah gitu. Ya, kalau orang lihat itu ya memang melihat yang mudah-mudah saja. Yang melihat kesulitan itu kan mungkin diri sendiri ya, diri sendiri ya. Ya memang yang kita tunjukkan tuh seharusnya yang kelihatannya senang. Ya, yang sulit itu ya jangan diperlihatkan kepada orang lain lah. Oh, Jangan diperlihatkan. Biar diri kita aja sendiri yang tahu. berarti yang ditunjukkan keindahannya saja. Iya, kesenangan. Biar mereka juga merasakan senang juga kan itu. Oh iya, ini namanya tahadus bin hikmah. Iya, ya kan? benar, Sat. Kan gitu. Iya. Terus kemudian selama 3 tahun kan selesai ya ini. Terus ini lanjut pendidikan di Di dulu Stein ya. Stein. dulu ngaku. Masuk Stein berarti Iya, Mas Jan masuk ya. Stein dulu. Nah sekarang itu apa? Win 1 ya? Iya, Ya, Win Win 1. satu, turun Dulu satu. masuk Stein masuk. Stein. Kemudian berapa Lulusnya lulusnya sudah Win. IAIN ya? Iya, IAIN. dulu ngaku. IAIN Tulungagung. Lulus tahun berapa, Ustaz? Sekitar 2017 kan. Kalau dihitung berarti normal lah. Normal, Iya. Suka yang normal-normal lah. Iya. Ideal lah. Ideal lah. Iya. 3 tahun. Jurusan apa saat ini, Ustaz? Jurusan agak apa ya? Merinding kalau apa namanya? Oh gitu ya. namanya. Oh Cuma kalau dijalani mungkin rasa biasa saja. apa jurusannya apa? Itu tafsir hadis. Tafsir hadis ya. Tafsir hadis. Tafsir hadis. Tafsir Yang hadis. ditafsiri apa biasanya Ustaz gitu? Ya, karena tafsir ya Al-Qur'an. Al-Qur'an. Hadis ya hadis. Hadis. Wah ini loh. Ini salah satu ustadz yang berani mengambil ya, jurusan yang ngeri gitu kan. Bisa dikatakan gitu ya? Ya, bisa dikatakan juga tidak seperti itu. Mungkin dulu memang kuotanya yang paling banyak atau paling sedikit yang minat itu, jadinya saya ngambil itu. Oh, yang saingannya nggak banyak lah. Ya, mungkin seperti itu ya. Oh iya. Tapi kan ya kalau sudah masuk kan berarti serius kan ya, selalu serius untuk Ya. menjalankan. Ya 1-2 mungkin bisa menafsiri ayat-ayat Al-Qur'an itu kan. Wah, luar biasa ini kan. Ada mungkin Ustaz, contoh aja mungkin. Contoh ya, Iya. kalau tidak buka buku nggak bisa melihat. Oh gitu ya. Al ilmu Fisudur. Fisudur. Fidustur. Ya, fisutur. Sutur. Oh iya. Ya mungkin bisa dari. Ya. Wala bahasa. Yang penting tahu kitabnya kan gitu kan. Nah, nggak tahu kan mau apa yang dibuka. Ya, sedikit-sedikit tahu lah, sedikit-sedikit tahu. Terus ini selama kuliah, berarti kan itu sambil mondok juga di pondok sini atau mondok? Oh Kuliah, ya. tadi Kuliah. yang 1 tahun di Pondok Panggung ya. Pengennya dulu di sini Iya. sambil kuliah itu, cuma karena memang keharusan. Bentar. Sebelum itu, ini kalau antum itu punya niat pondok dan pendidikan formal kan, Iya. itu kira-kira mondok sambil sekolah atau sekolah sambil mondok? Kalau ada pertanyaan seperti itu, Iya. ada sejarahnya dulu kan. Oh iya. Ada sejarahnya, karena memang orang tua itu nyuruh saya yang pertama itu, Oh disuruh ya mondok dulu. Jadi sekolah itu ibaratnya ya nomor 2. nomor 2. Ya. Jadi mondok sambil sekolah. sekolah. Oh, Kalau dilihat luar dari biasa. track record saya di pesantren itu, ya mungkin keseriusannya itu tinggi pondoknya daripada sekolah. Pondok nomor 1 Iya, kalau menurut saya itu pondok nomor 1 saya. dan tidak diduakan ya, tidak tapi nomor 2-nya sekolah lah. nomor 2 sekolah ya. Oh, iya. Luar biasa. Ya, seperti itu. Meskipun ya sekolah ya tidak menomorduakan sekolah, maksudnya itu ya Tapi tetap serius. serius Ya. untuk hal belajar. Mungkin ada capaian prestasi Ustaz. Prestasi ya, kalau sekolah
saya pikir tidak kalah saing dengan yang luar pondok lah. Oh iya. Ya, yang dalam pondok pun juga kita insya Allah Iya. masih bisa. Iya. Karena mungkin ya yang memberikan ilmu itu paling banyak insya Allah pondok pesantren itu. Jadi Luar imbasnya sekolah mungkin prestasinya agak meningkat. Iya. Apa? Imbas dari atau bukan imbas ya? Apa ya? Katakan kalau di pondok ya full barokah gitu. Iya. Akhirnya di mana-mana itu enak Ya, jalannya. apalagi jurusan saya kan dulu agama. Wah, subhanallah. Jadi mungkin apa namanya? Sinergi antara pondok dan sekolah. Saling, iya betul gitu ya. Saling menguatkan, kemudian untuk mendalami suatu ilmu itu bisa fokus. Gitu. Iya, bisa fokus. Nah akhirnya kan kuliah ambil jurusan tafsir hadis gitu ya. Oh iya. Terus selama kuliah ini di pondok sini juga. Selama kuliah saya 1 tahun di Pondok Pesantren Panggung. Ya itu di awal semester Awal ya. semester karena memang keharusan dari mana? Kampusnya dulu harus di sana. Itu kenapa kok harus gitu? Kan saya pikir tidak harus kan. Iya, dulu bersama teman saya kok di sana itu. Oh, bersama Ustadz Misbahul Khaironi dulu kalau nggak salah. Oh itu ya. Iya, Misbahul Khaironi. Itu dalam rangka apa di sana? Di sana memang keharusan lah 1 tahun di sana karena dapat apa namanya? Sekali lagi itu mungkin full barokah dari pondok pesantren. Iya. Itu kita dapat apa? Bidik misi itu ya, alhamdulillah luar biasa itu. Iya. Itu luar biasa, saya syukur banget itu. Orang tua luar biasa mendukung dan sangat bersyukur dengan adanya itu. Subhanallah. Full barokah itu kan. Kira-kira Ya, barokah. saya pikir itu berkat saya itu Mondok ini. nanti Ustadz Hadik dengarkan podcast saya ya. Ini barokah karena sering mijeti Ustadz Hadik. Oh, Ustadz Hadik ini ya. Kalau ada yang kenal Ustadz Hadik ya, ini karena beliau itu banyak barokah ya kan. Ya. Maka pesan untuk santri-santri, kalau kamu pengen barokah dan manfaat ilmumu dan lancar, sering-sering kalau disuruh Ustadz manut. Yes, itu kok. Iya. Itu karena saya sudah menjalani itu. Gitu. Oh, iya. Ini saksi nyata ya, saksi bukti nyata juga itu. ya kan. Kalau nggak percaya tanya Ustadz Hadik masih hidup itu. Iya. Ustadz Hadik ya. Ustadz Hadik ya. Semoga Ustadz Hadik sehat selalu, Amin, panjang amin. umur. Ya. Berarti di sana itu karena tadi ya dapat beasiswa itu wajib di sana 1 tahun gitu. Iya, Ya. 1 tahun saya. Ya, setelah 1 tahun itu kembali ke sini. Ya, pengennya itu ya dulu masih di sana. Karena memang mungkin keadaan dan memang takdir ya disuruh kembali ke sini ya. Karena juga adik saya ke sini pada saat itu. Jadi Oh, saya punya juga- adik di sini juga? Ya pada saat itu ya saya punya. Oh, iya. Adik saya dua-duanya di sini. Subhanallah. Satu keluarga ini kan ya. Berarti satu keluarga, 3 saudara itu berada di Al-Kamal. 3 saudara agama. Memang Subhanallah. Al-Kamal itu nomor 1. Ya, Subhanallah. Al-Kamal nomor Ya, 1. ya, betul. Pesannya ya yang dengarkan podcast ini ya kalau punya anak saudara ya mondok di Al-Kamal lah. Ya. Kalau full barokah, ya. mumpung ini dibuka dibuka PSB. Ya. Ya, hari ini kan masih dibuka PSB mulai 1 Maret sampai 31 Mei. Jadi Pondok Al-Kamal menerima pendaftaran santri baru ya, mulai tanggal 1 Maret tadi 2022 sampai 31 Mei 2022. Jadi silahkan bisa mendaftarkan putra-putrinya yang sudah di sini sudah waktunya sekolah di bisa MI atau SD. Tingkatan MSD ada, kemudian ada tingkatan SMP MTS, kemudian ada tingkatan MA sama SMK. Dan juga yang terakhir ada Ma'had Ali. Ma'had Ali. Di pesantren khusus mahasiswa ya. Ya, benar. Mahasiswa. Ya. Terus selama 4 tahun itu kan setelah 1 tahun kembali ke sini ya. Iya. Di sini itu dalam rangka apa ya? Mengabdi atau mungkin masih belajar lagi atau bagaimana, Ustaz? Yang pasti masih belajar. Jadi kita belajar dan sekaligus mengabdikan diri kita di pesantren itu. Siapa tahu kita masih ya kita yang butuh pondok gitu. Kita yang butuh mondok. Gitu. Berarti kalau berarti itu waktu itu masih kuliah kan? Iya, masih masih kuliah. Berarti di sini masuk di Ma'had Ali. Ya, Ma'had Ma'had Ali. Ali itu kayaknya belum lama. Itu angkatan berapa, Pak? Saya kalau aslinya teruskan langsung di sini itu angkatan 2. Angkatan Cuma karena 1 tahun di sana berarti saya angkatan ketiga. Oh, gitu. Ya. Jadi saya ikut adik kelas. Adik kelas. Kalau di sini. Oh, gitu ya. Ma'had Ali. Oh, ini
kajiannya ini isinya kajian-kajian gitu ya berarti ya. Ya ngajinya karena di sini Mahat Alinya fokusnya ke fikih ya, Fikih. ke Usul fikih, usul fikih. fikih, Iya. fikih dan usul fikih. Maka ya ngajinya banyak-banyak ya kaitannya itu. Tapi itu tidak menyulitkan ya. Artinya kan melihat dari jurusan antum tadi ketika kuliah kan jurusannya tafsir hadis nih ya kan. Terus kemudian di Mahat Alinya jurusan usul fikih gitu kan. Itu enggak ada mungkin kesulitan atau mungkin kendala ketika menjalani itu. Ya tetap pasti kesulitan-kesulitan pasti ada. Cuma kita terus berusaha untuk belajar lah. Dan juga kita kan ada teman, kita bisa bermusyawarah dengan teman-teman juga ketika ada kesulitan itu. Oh iya. Ya, itu salah satu apa ya? Salah satu manfaat di pondok itu kan kalau ada apa-apa kesulitan atau apa itu pastinya kan kita butuh teman dan teman pasti ada banyak itu. Iya, banyak teman. Ya, jadi mau apapun kita butuh pasti dibantu, teman butuh kita bantu. Ya, apalagi pondok pesantren itu ketika ada suatu permasalahan dalam hal pelajaran kitab itu kan kita pasti ada sawir kan gitu. Jadi sawir sangat membantu kaitannya pelajaran-pelajaran khususnya di Mahat Ali. Karena kita juga mahasiswa ya, mahasantri. Jadi kebanyakan kita memang sering-sering diskusi kan seperti itu. Terus ini Ustaz, kan 4 tahun setelahnya berarti 2017 ya Ustaz? Ya, 2017 ya. Nah, 2017 sampai saat ini itu hitungannya apa? Masih ya nyantri atau ngabdi atau bagaimana? Ya, tetap kita tidak menghilangkan belajar dan mengabdi. Ngabdi. Ya. Kalau Ngabdi dan mengabdi, belajar. pengabdiannya itu kan misalkan ada pengabdian itu di bidang mungkin pendidikan, kemudian bidang IT Ya. atau nah itu panjenengan kira-kira di bidang apa sih? Yang terkhusus gitu? Ya, terkhusus secara profesional ya kita khususnya di bendahara. Bendahara. Oh, Ya. berarti antum itu bendahara pusat pondok itu ya, Ya, sekarang? bendahara pusat. Ya. Sudah berapa tahun saat itu menjabat Ustaz? Dari 2016 kelihatannya ya. 16. Oh, berarti sebelum lulus ini sudah dipercaya, diberi amanah untuk menjabat sebagai bendahara gitu ya. Iya, seperti itu lah. Subhanallah. Sampai sekarang nggak tahu ya kenapa masih dipercaya megang uang, saya nggak tahu ya. Oh iya. Ya. Semoga amanah lah. Amin, amin, amin. Ya. Berarti sampai saat ini berapa tahun ya? 16, 17, 19, 20, 22, 7 tahun. Iya. 6 tahun, 6 tahun. Ya. 6 tahunan itu bendahara terus. Tuh. Ya, sebelum itu juga bukan bendahara sih. 2000 berapa itu? 2014 15 itu apa namanya? Kebersihan tetap. Oh, Koordinator, kebersihan. ya, markasi. Koordinator markazi ya. Markazi ini namanya markazi ya. Pusat atau artinya itu, pengurus pusat gitu. Pengurus markas. Itu berarti 2 tahun tetap kayak yang sebelumnya ya. Jadi itu kan. Mungkin prospek saya mungkin di situ ya, pada saat itu ya. Ya, tapi ternyata kan ada keahlian lain yang di situ ternyata juga, oh itu kan bagus itu kan, profesional juga. Nah, ternyata ditempatkan di bendahara juga bisa. Ya. Tapi kemudian 2016 sampai 2022 kan 6 berapa ya? 6 tahun ya? Iya. 6 tahun 7 tahun ya. Itu apa enggak jenuh gitu? Kalau dibilang jenuh ya pasti jenuh, mikir keuangan itu juga Berat ya gitu. ya sulit, berat, dan apalagi yang saya takutkan itu yaitu seudonnya Dari banyak orang, banyak mungkin orang, karena kita juga betul. yang megang uang Ya. dan keuangan pondok itu pun juga tidak sedikit lah seperti itu mungkin ya. Ya. Maka juga pasti ada yang seperti itulah. Ya itu yang saya takutkan ya, yang saya takutkan. Tapi selama ini kan artinya fan-fan aja lah, nggak Ya. terlalu banyak masalah. Karena saya kan. juga ada teman juga kan, satu kepengurusan juga kan itu. Partner Ya, anu lah, partner partner kepengurusan bendahara. ya, partner bendahara. Biar apa ya, biar saling menjaga keterbukaan juga, kemudian transparan dan sebagainya kan itu. Nah, Kira-kira ini kan sudah berapa ya? Ini sudah 2022, artinya dengar-dengar mau ada ini reorganisasi itu kan. iya, Ya. iya mungkin. Nah ini kira-kira masa nggak ada nih keinginan untuk menjadi Al-Kamal 1 gitu kan? Ada barangkali kan dari sini bisa
Apa nanti itu Al-Kamal 1? Saya nggak paham itu Al-Kamal 1. antum pura-pura ini kan ya. Ya, ini kan ini momen loh ini nunggu lagi ini kalau ingin pentas dari bendahara itu kan nunggu lagi berapa ini 3, 4 tahun 5 tahun ini kan ya. Mungkin ya yang lebih pantas itu ya yang depan saya dulu. Oh jangan seperti itu Sate. Saya ini loh cuma apa Mungkin kita fokus ke yang lainnya ya. Kita fokus ke yang lainnya lah. oh ya ya oke. Terus kemudian selama mengabdi dan nyantri itu kira-kira punya kan tentunya ada banyak pelajaran yang diambil kan, dari situ. Nah ini kira-kira yang bisa ditularkan kepada penonton, kepada alumni, kepada santri mungkin juga dan wali santri itu. Ya itu pesan-pesan gitu kira-kira ada ya, ini bisa disampaikan. Ya. Untuk pesan-pesan ya, pesan-pesan kepada santri lah utamanya. Saya pun juga santri. Yang pasti santri itu tidak lepas dari yang namanya akhlak ya. Akhlak kalau menurut saya akhlak nomor 1. Masalah pintar dan tidak pintar itu nomor 2. Itu kan berarti ada itu apa? Qaul al-adabu fauqal ilmi. Iya, benar. Itu ya. Al-adabu fauqal ilmi, maka saya utama kalau menurut saya itu adab, masalah yang lainnya kita bisa belajar dan seperti itu. Kemudian saya juga dapat pesan juga itu dari bahasan itu. Bahasan. Iya, Kiai Haji Ahmad Hasanuddin. Mengasuh pondok. Ketika kamu pengen anak yang solihah, maka seringlah kamu untuk memberikan sesuatu kepada sedekah atau apapun kepada guru-gurumu. Dan ketika kamu pengen rezekimu lancar, ketika ada tamu, disuguhi apapun itu yang ada di rumah. Itu salah satu adalah akhlak. Jadi akhlak itu nomor 1. Menurut saya seperti itu. Oh iya, subhanallah. Ini kan ini sangat mendalam gitu kan ya. Sangat mendalam. Ini santri-santri ini nanti kalau misalkan ini pesan dari Ustadz Haris itu ini luar biasa. Silahkan nanti itu teman-teman bisa mengaplikasikan gitu kan ya. Setidaknya kalaupun tidak bisa seperti Ustadz Haris, minimal ya bawahnya sedikit enggak apa-apa. Atau bahkan kalau Ustadz Haris ini misalkan ya, selama Ustadz Haris ini dilalui mungkin dalam hal pendidikannya lebih tinggi dari santrinya kan malah senang Ustaz ya. Ya, senang malah banget. senang. Artinya kan berhasil gitu ya, berhasil. Ya. Nah, jadi seorang ustadz tuh saya kira juga akan lebih senang kalau santrinya lebih sukses itu lebih senang. Kalau enggak susah ya susah ya Ustaz. Iya, susah ya. Seorang ustadz pasti susah ya, gitu. Benar. Berarti apa yang kita ajarkan kepada mereka ya berarti mungkin belum berhasil ya, seperti itu. Oke, mungkin itu kali ini pertemuan kita ya yang perdana ini, nanti akan dilanjutkan seterusnya. Semoga kita masih diberi kesehatan. Amin. Dan tentunya dalam pengabdian ya kita harus benar-benar serius menjalankan amanah kan? Karena kalau sudah dipercaya ya jangan sampai mengkhianati. Benar. Oke, terakhir saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Hari ini sudah masuk tanggal 1 Syawal. 1 Syawal, maaf, 1 Ramadan ya, 1 Ramadan. Nah, itu maka hari pertama kita puasa semoga diberi kekuatan, pikiran, mental, dan tentunya kita bisa menahan sampai nanti waktunya berbuka. Kita akhiri sama-sama. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.